6 bulan sudah desa Bumi Jawa tidak merasakan satupun tetes hujan. Tanah yang dulunya subur kini berubah menjadi hamparan retakan panjang seperti urat-urat luka yang menganga. Setiap langkah kaki yang menapaki jalan tanah mengangkat debu kecoklatan yang berterbangan, mengaburkan pandangan dan memaksa mata berkedip berulang kali. Angin yang datang pun tidak membawa kesejukan. Ia hanya menghadirkan hembusan panas yang menyengat kulit, membuat siapapun yang berada di luar rumah merasa seolah tengah dijilat matahari yang tak kenal ampun. Pohon jati yang berdiri gagah di pinggir desa mulai menggugurkan daun satu persatu. Daun-daun itu jatuh berguguran, berputar mengikuti tiupan angin kering sebelum akhirnya menyentuh tanah yang sudah terlalu rapuh. Kadang beberapa anak kecil mencoba berlari mengejar daun itu, tetapi semangat bermain mereka cepat meredup ketika panas menyengat dan rasa haus datang memanggil. Di tepi desa, garis antrian panjang terlihat hampir setiap pagi. Orang-orang berkumpul membawa ember, tempayan kecil, atau wadah apapun yang mampu menampung air. Mereka mengantre di depan sumur utama, satu-satunya sumber air yang tersisa di desa Bumi Jawa. Namun sumur itu pun kini sudah nyaris mencapai dasarnya. Air yang terambil tidak lebih dari setengah tempayan, itu pun keruh, bercampur tanah halus yang sulit mengendap. Meski begitu, warga tetap bersyukur akan sedikit yang mereka dapat. Tidak ada pilihan lain selain menerimanya. Di antara orang-orang yang mengantre itu, sering terlihat sosok laki-laki berusia 50 tahun, tubuhnya kurus dengan kulit terbakar matahari, rambutnya sebagian memudar menjadi abu-abu. Dialah Pak Wanto, seorang penjual kayu bakar yang hidup sederhana, bahkan terlalu sederhana bagi sebagian besar warga. Ia tinggal seorang diri di sebuah gubuk reot di ujung desa, di dekat hutan kecil yang kini hampir mati karena keringnya cuaca. Meski rumahnya hampir roboh, Pak Wanto tidak pernah mengeluh. Ia masih bangun pagi, membawa kapak tuanya, dan berjalan menuju hutan untuk mencari sisa-sisa ranting yang masih bisa ia jual. Namun pagi ini berbeda. Ketika tiba giliran Pak Wanto mengambil air, hanya sedikit yang tersisa. Airnya begitu keruh, bahkan lebih keruh dari biasanya. Seorang ibu-ibu di belakangnya menghela napas panjang. Astaga, makin sedikit saja ya, Pak Wanto, katanya lirih sambil mengipasi wajahnya dengan ujung selendang. Pak Wanto tersenyum tipis. Namanya juga musim kering, Bu. Kita hadapi saja sama-sama. Ibu itu menatapnya, sejenak terdiam. Tapi yang sabar pun bisa habis kesabarannya, Pak. Pak Wanto tidak menjawab. Senyum kecilnya tetap bertahan, meskipun matanya menunjukkan kelelahan yang nyata. Ia hanya mengangguk sopan lalu berjalan pulang sambil memikul tempayan kecil berisi air yang nyaris tidak layak pakai. Tapi itu cukup baginya, setidaknya begitu yang ia yakini. Gubuk Pak Wanto berdiri sendirian, dindingnya miring, sebagian bambu penyusunnya retak, dan atap rumbia yang menutupinya sudah banyak berlubang. Jika hujan turun, air pasti akan merembes masuk dari berbagai celah. Namun karena hujan tidak pernah datang, gubuk itu justru kering dan menyengat seperti tungku. Di dalamnya hanya ada tikar tipis, sebuah tungku kecil, dan 2 rak kayu sederhana tempat ia menyimpan beberapa mangkuk pecah dan gelas retak. Pak Wanto menaruh tempayan air di sudut rumah. Ia duduk diam sejenak, mengusap wajahnya yang basah bukan oleh air, melainkan keringat yang bercampur debu. Nafasnya terasa berat, bukan karena letih fisik saja, tetapi karena memikirkan masa depan desa. Hatinya selalu memikirkan orang-orang lain lebih dari dirinya sendiri. Ia tahu banyak keluarga yang lebih menderita dibanding dirinya yang hidup sendirian. Desa ini tak bisa begini terus, gumamnya pelan. Suara hatinya tenggelam dalam sunyi. Desa Bumi Jawa kini seakan kehilangan gema kehidupan.
Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara hewan ternak, tidak ada suara dedaunan yang bergesek oleh angin sepau-sepau. Yang ada hanya desir angin panas dan suara langkah kaki orang-orang yang semakin lesu setiap harinya. Namun meski hidup di tengah kesulitan itu, Pak Wanto tetap berusaha tegar. Sore harinya, setelah matahari tidak terlalu terik, ia biasanya keluar membantu siapapun yang membutuhkan. Ada kalanya ia membantu warga menggali tanah untuk mencari titik air baru, meski hampir selalu gagal. Kadang ia membantu memperbaiki rumah tetangga yang atapnya roboh. Dan ketika tidak ada yang membutuhkan tenaga, ia memilih menghibur anak-anak dengan cerita-cerita lama tentang hutan, sungai, dan hujan yang dulu pernah turun deras membasahi desa. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar, mungkin bukan karena cerita itu menarik, tetapi karena mereka ingin mempercayai bahwa hujan benar-benar pernah ada. Generasi kecil desa Bumi Jawa hampir lupa bagaimana rasanya hujan menetes di kulit. Pada suatu sore, ketika matahari mulai mereda, Pak Wanto duduk di depan gubuknya sambil memandangi langit yang terus gelap tanpa awan mendung yang menjanjikan. Langit itu tampak seperti kain kusam yang tak pernah dibersihkan, hambar dan membosankan. Namun Pak Wanto tetap menatapnya, seolah mencari tanda-tanda yang mungkin tidak dapat dilihat oleh orang lain. Entah sampai kapan desa ini kuat, ia berbicara pada diri sendiri. Lalu pikirannya kembali pada keluarganya yang telah tiada. Ia pernah memiliki istri yang baik, perempuan yang selalu menyemangatinya. Mereka hidup miskin, tetapi penuh cinta. Sayangnya, istri Pak Wanto jatuh sakit beberapa tahun lalu dan tidak ada biaya untuk mengobatinya. Sejak kehilangan istrinya, hidup Pak Wanto semakin sepi. Anak pun tidak ia miliki. Satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan adalah keyakinan bahwa kebaikan tidak boleh hilang meski hidup sesulit apapun. Ingatan tentang istrinya membuat matanya sedikit berkaca. Namun ia cepat-cepat menghapus air yang mulai mengalir. Sudah, Wan, sudah. Fokus hidupmu hari ini. Ia berdiri, meraih kapak tumpul yang biasa ia gunakan, lalu menapaki jalan menuju hutan. Meski sudah mencari kayu sejak pagi, ia memutuskan untuk mencari lagi. Bukan hanya karena ia butuh kayu untuk dijual, tetapi karena ia merasa harus tetap bergerak atau pikirannya akan melayang pada kesedihan. Kalau aku tidak kuat, siapa lagi yang mau bertahan? Ia mencoba menyemangati diri. Hutan kecil di pinggir desa itu, meski tampak memudar, tetap menyisakan secercah kehidupan. Beberapa burung kecil masih bertengger di ranting, meski suaranya tidak selantang dulu. Tanah di bawah pepohonan keras dan retak, tetapi bayangan pepohonan setidaknya memberikan sedikit rasa sejuk. Pak Wanto terus melangkah masuk. Ranting-ranting kering patah ketika ia injak. Langkahnya stabil, meski tubuhnya lelah. Ia mencoba mencari bagian hutan yang mungkin masih menyimpan ranting yang layak diambil. Namun ketika ia mulai memungut satu ranting besar, suara lirih terdengar dari balik semak. Suara itu tidak seperti suara daun, tidak seperti hewan besar, tetapi lebih seperti rintihan lembut. Pak Wanto terhenti. Ia memasang telinganya. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini. HM? Suara apa itu? Ia berjalan perlahan mendekati sumber suara. Debu tipis bergerak mengikuti langkahnya. Ketika ia menyibakkan semak yang cukup rimbun, ia mendapati sesuatu yang membuat matanya membesar. Seekor burung nuri, tetapi warnanya kusam, bulunya kusut, dan salah satu sayapnya tampak patah. Nuri itu tergeletak lemah, sesekali berusaha mengangkat kepalanya, tetapi langsung jatuh lagi. Matanya berkedip lambat, seakan kehilangan harapan. Pak Wanto terdiam sejenak, merasa hatinya digenggam oleh rasa iba yang dalam.
"Ya Tuhan, kau kenapa, Nak?" ucapnya lirih, lupa bahwa ia sedang berbicara pada burung. Nuri itu menatapnya, tatapan yang penuh luka dan ketakutan. Di saat itulah, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, hati Pak Wanto merasa sesuatu yang asing, sebuah panggilan lembut, seolah burung itu meminta diselamatkan. Ia berlutut, meraih burung itu dengan kedua tangan yang gemetar, bukan karena takut, tetapi karena khawatir menyakitinya lebih jauh. "Nak, jangan takut. Aku bawa kau pulang, ya?" Burung itu tidak menolak. Ia hanya berkedi pelan, seolah mengerti. Dan di momen itulah, tanpa Pak Wanto sadari, pepohonan yang kering di sekelilingnya bergoyang pelan, bukan karena angin, tetapi seperti memberikan salam hormat pada tindakan kecil penuh kasih sayang itu. Bab ini diakhiri dengan langkah Pak Wanto yang perlahan meninggalkan hutan sambil menggendong Nuri itu, tanpa mengetahui bahwa keputusan sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan oleh desa Bumi Jawa. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Pak Wanto sudah bersiap di depan gubuknya. Udara masih terasa agak sejuk, meski tetap membawa aroma tanah kering yang menggigit hidung. Di tangannya tergenggam kapak tua berpegangan kayu, satu-satunya alat yang menjadi andalannya mencari ranting untuk dijual. Ranting di desa kini semakin langka, pohon yang dulu rimbun kini nampak seperti tulang rangka yang kehilangan dagingnya. Namun Pak Wanto tidak punya pilihan lain, itulah satu-satunya pekerjaan yang bisa ia lakukan. Ia melangkah menuju hutan kecil di tepi desa. Setiap kali kaki menapak tanah, debu halus berterbangan dari retakan yang semakin melebar. Pak Wanto terpaksa menutupi hidungnya dengan kain lusuh yang ia lingkarkan di leher. Hutan ini seharusnya masih bisa memberi sedikit apapun yang tersisa, gumamnya sambil mengusap keringat. Meski ia sering masuk hutan, pagi ini terasa berbeda. Udara begitu sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada burung yang berkicau, tidak ada gemerisik dedaunan. Seolah seluruh makhluk di hutan itu sedang bersembunyi, menanti sesuatu terjadi. Pak Wanto berhenti sejenak dan menatap sekeliling. Hanya batang-batang pohon kurus yang tampak berdiri tak berdaya. Angin berhembus pelan, namun bukannya membawa kesejukan, justru membawa hawa panas yang membuat kulit terasa perih. Ia melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Pandangannya menyapu tanah di sekitar, mencari potongan kayu atau ranting yang masih bisa ia kumpulkan. Namun setelah berjalan cukup jauh, hasilnya tetap saja sama, kosong. Hampir semua ranting sudah diambil warga lain yang juga berjuang untuk bertahan hidup. "Aku harus lebih jauh lagi," kata Pak Wanto sambil menghela napas. Ia memindahkan kapak ke bahu dan berjalan menembus semak kering yang menjalar di sepanjang jalan kecil menuju bagian terdalam hutan. Setiap kali daun kering tersentuh kakinya, terdengar bunyi renyah yang memecah keheningan. Langkah Pak Wanto semakin pelan seiring ia merasakan hawa hutan yang makin pekat. Meski panas, ada sensasi aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Entah itu firasat atau hanya kelelahan, ia tak ingin memikirkannya terlalu dalam. Baru beberapa menit berjalan lebih dalam, telinganya menangkap suara aneh, suara lirih, seperti rintihan kecil. Suara itu terlalu pelan untuk menjadi angin, dan terlalu tidak beraturan untuk menjadi serangga. Pak Wanto berhenti. Ia memasang telinga lebih seksama. "Suara apa itu?" bisiknya. Ia menundukkan badan dan menyingkap semak-semak kering di sekitarnya, mencoba mencari sumber suara. Namun suara itu tiba-tiba menghilang. Ia menunggu beberapa detik, lalu melangkah lagi. Kreyek. Suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih dekat, namun tetap lemah. Pak Wanto segera menoleh ke kiri. Ada semak kecil yang tampak bergerak meskipun angin tidak bertiup.
Naluri kelembutannya sebagai manusia yang selalu menjaga kehidupan membuatnya maju perlahan ke arah semak itu. Ia berjongkok, hati-hati menyibak rimbunan ranting kering. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor burung nuri tergeletak di atas tanah kering, tubuhnya gemetar lemah. Bulu-bulunya kusam, tidak seindah nuri biasanya. Sayap kanannya terkulai seperti patah, dan ada bercak merah kecil di dekat pangkal sayap. Matanya setengah tertutup, namun ketika Pak Wanto mendekat, burung itu membuka mata perlahan, mata yang penuh ketakutan namun juga seolah memohon pertolongan. Pak Wanto tertegun. "Ya Tuhan, kecil sekali kau, Nak," ucapnya lirih. Ia mengulurkan tangan perlahan, berusaha tidak membuat burung itu semakin takut. Burung nuri itu berusaha bangkit, mengepakkan sayapnya yang rusak, namun justru jatuh kembali, tubuhnya menabrak tanah kering dengan suara lembut yang membuat hati Pak Wanto mencelos. "SSST. Tenang, aku tidak akan menyakitimu," katanya sambil mendekatkan kedua tangannya. Burung itu menatapnya lama. Ada sesuatu di balik mata kecilnya, seperti kehangatan samar yang tidak biasa. Seolah burung itu sedang menilai apakah laki-laki miskin ini pantas menerima kepercayaannya. Akhirnya nuri itu berhenti melawan, tubuhnya yang lemah seakan menyerah pada keputusan. Pak Wanto mengangkatnya dengan hati-hati, memastikan sayap yang terluka tidak semakin parah. Burung itu sangat ringan, hampir seperti memegang daun kering yang nyaris hancur jika ditekan terlalu kuat. "Kenapa kau bisa sampai begini?" tanya Pak Wanto meski tahu burung itu tak mungkin menjawab. Meski begitu, ia tetap berbicara seakan nuri itu bisa memahami kata-katanya. "Kau tak bisa kutinggalkan di sini. Tak ada siapapun yang akan menolongmu." Saat Pak Wanto berdiri, perlahan ia merasakan sesuatu yang aneh. Hawa di sekitarnya berubah. Angin yang sebelumnya panas kini berembus sedikit lebih sejuk. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuatnya menoleh ke sekeliling dengan bingung. Apa hanya perasaanku saja?" Burung nuri di tangannya bergerak sedikit, seolah mencari posisi yang lebih nyaman. Pak Wanto merasa lirikan kecil dari makhluk itu tertuju padanya, membuatnya tersenyum tanpa sadar. "Baiklah, Nak. Kau ikut denganku. Walau aku bukan siapa-siapa, setidaknya aku bisa menjaga hidup kecilmu." Dengan langkah perlahan, Pak Wanto berjalan kembali menuju desa. Namun sepanjang perjalanan pulang, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Entah itu dari burung nuri yang ia gendong atau dari udara yang tiba-tiba terasa lebih lembut, ada semacam bisikan halus dalam hatinya. Seperti firasat, seperti pertanda. Dan ia tidak tahu bahwa pertemuan kecil di tengah hutan itu akan menjadi awal dari perubahan besar yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun di desa Bumi Jawa. Perjalanan pulang Pak Wanto dari hutan tidak seperti biasanya. Biasanya ia membawa setumpuk ranting kayu untuk dijual. Namun hari itu pelukannya hanya mengamankan tubuh kecil seekor burung nuri yang tampak kelelahan. Walau ranting yang ia dapatkan sangat sedikit, langkahnya tetap mantap. Ia tidak lagi memikirkan apakah hari itu ia akan bisa menjual cukup kayu untuk membeli sedikit beras. Yang ada di dalam benaknya hanyalah bagaimana cara menyelamatkan burung kecil yang kini bersandar lemah di telapak tangannya. Saat ia tiba di depan gubuk reotnya, ia membuka pintu bambu pelan-pelan, khawatir suara keras akan membuat burung itu kaget. Angin kering menerobos masuk, mengaduk debu-debu tipis di lantai tanah. Namun setelah beberapa saat, suasana di dalam rumah menjadi tenang kembali. "Baiklah, Nak, kita cari tempat yang nyaman untukmu," ucap Pak Wanto dengan suara lembut. Ia mengambil sepotong kain bekas yang biasanya ia gunakan untuk menyeka keringat atau membersihkan tungku. Kain itu ia lipat,
Lalu ia letakkan di sudut rumah dekat sebuah rak tua. Perlahan ia membaringkan burung nuri itu di atas kain. Nuri itu tampak meringkuk, seperti berusaha menahan rasa sakit di sayapnya. Pak Wanto mendudukkan diri, mengatur napas, lalu mengambil tempayan kecil untuk menyiapkan sedikit air bersih. Sisa air itu sangat berharga, namun ia tidak ragu menggunakannya untuk membersihkan luka burung yang baru saja ia temukan. Air ini harusnya untukku, tapi kau lebih membutuhkannya, ujar Pak Wanto sambil tersenyum kecil. Ia membasahi kain bersih lainnya lalu menepuk-nepuk luka di sayap burung nuri itu. Burung itu meringkik pelan, bukan jeritan, tetapi suara yang menandakan rasa sakit. Sabar ya. Sebentar saja. Aku akan berhati-hati. Keringat mengalir perlahan dari pelipis Pak Wanto. Ia mengusap luka itu dengan hati-hati, takut menambah rasa sakit. Setelah selesai membersihkan, ia memeriksa apakah ada retakan atau patahan yang lebih parah. Sayap itu tampak memar, tapi tidak patah total. Hanya butuh waktu untuk sembuh. Saat ia selesai, burung nuri membuka mata sedikit lebih lebar. Ada sinar kecil yang tampak baru, seperti embusan harapan. Kau kuat, nak, kata Pak Wanto sambil tersenyum. Istirahatlah. Di sini kau aman. Menjelang sore, angin kering mulai bertiup dari arah utara. Pak Wanto bangkit dari duduknya dan menghidupkan tungku kecil dengan sisa ranting yang ia bawa. Hanya ada beberapa potong, cukup untuk memasak sedikit bubur encer. Bubur itu ia bagi dua, sebagian untuk dirinya, sebagian lagi untuk nuri yang baru ia selamatkan. Tentu saja burung tidak bisa memakan bubur seperti manusia, namun Pak Wanto hanya ingin menyiapkan sedikit campuran air dan sari bubur untuk membantu burung itu mendapatkan tenaga. Ia mengambil 1 sendok kecil bubur encer dan mencampurnya dengan air sedikit saja. Lalu ia mendekati burung itu sambil berjongkok. Nak, ayo coba. Kau harus makan. Burung itu tidak bergerak. Matanya memejam, napasnya pelan. Pak Wanto menjadi khawatir. Ia kemudian menyentuh paruh burung itu dengan lembut. Setelah beberapa detik, nuri itu membuka mata dan melihatnya. Ada ketakutan, tapi juga ada rasa percaya yang mulai tumbuh. Dengan hati-hati, Pak Wanto menuangkan sedikit cairan bubur itu ke paruh nuri. Awalnya burung itu hanya menelan perlahan, namun setelah beberapa tetes, ia mulai membuka paruhnya sedikit, seakan meminta lebih. Bagus, bagus sekali, kata Pak Wanto dengan wajah lega. Setelah burung itu cukup makan, ia kembali menutup paruh, lalu kembali beristirahat. Namun napasnya lebih stabil dibanding sebelumnya. Melihat itu, Pak Wanto duduk di sampingnya. Ia merasa kehangatan kecil muncul dalam hatinya, sebuah perasaan yang sudah lama tak ia rasakan. Terakhir kali ia merawat makhluk hidup, mungkin bertahun-tahun lalu, ketika istrinya masih hidup dan mereka memelihara seekor ayam kecil. Ia tersenyum lirih. Kau mengingatkanku pada masa-masa itu. Burung nuri tampak seperti mendengar, meski tentu ia tak memahami kata-kata manusia. Namun ada satu hal yang jelas, nuri itu tidak lagi tampak ketakutan. Malah merayap masuk dengan cepat. Angin dingin menerobos celah-celah dinding bambu. Pak Wanto menutup pintu gubuknya dan mengikatnya dengan tali kecil agar tidak terbuka tertiup angin. Sementara itu, burung nuri mulai bergerak sedikit, mencoba mengubah posisi tidurnya. Pak Wanto mengambil selimut tipis yang hampir robek dan meletakkannya dekat nuri, memberi sedikit kehangatan. Setelah itu, ia duduk kembali di tikar lusuhnya sambil memandangi burung tersebut. Tahu tidak, sejak istriku pergi, aku jarang punya teman bicara, katanya.
hidup ini sepi sekali kadang-kadang. Tapi entah mengapa, sejak aku menemukanmu, rasanya rumah ini tidak sesepi biasanya. Burung Nuri membuka satu matanya, memandang Pak Wanto dalam diam. Aku tidak tahu dari mana kau berasal. Tapi aku tahu satu hal, lanjutnya dengan senyum lembut, kau tidak sendirian lagi. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan terakhir, Pak Wanto merasakan ketenangan aneh. Malam itu, suara angin kering yang biasanya membuat suasana semakin menyedihkan justru terdengar seperti lagu pengantar tidur. Namun, sesuatu terjadi. Saat Pak Wanto memejamkan mata, tiba-tiba rasa sejuk menyelinap masuk ke dalam gubuknya. Bukan angin, bukan hawa malam. Rasanya seperti embusan lembut yang berasal dari dalam ruangan. Pak Wanto membuka mata dan menoleh. Burung Nuri itu bersinar sangat lembut. Bukan cahaya terang, bukan juga kilau mencolok. Cahaya itu seperti pantulan rembulan yang halus, menyelimuti tubuh burung itu dengan warna hijau keemasan yang nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan baik-baik. Pak Wanto tertegun. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Nak, apa itu?" bisiknya. Burung Nuri itu mengangkat kepalanya perlahan, memandang Pak Wanto dengan mata berkilau lembut. Tidak ada suara, tidak ada gerakan aneh. Namun kehadiran cahaya itu membuat seluruh gubuk Pak Wanto terasa hangat, lebih hangat dari api tungku sekalipun. Dalam detik itu, Pak Wanto merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak kekeringan melanda desa. Bahkan mungkin, sejak bertahun-tahun lamanya. Cahaya itu bertahan hanya beberapa menit, kemudian perlahan memudar, dan ruangan kembali seperti semula. Namun sesuatu telah berubah. Pak Wanto menatap Nuri itu lama sekali. Dalam hatinya ada perasaan aneh, rasa syukur, haru, dan firasat yang sulit dijelaskan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia yakin burung kecil itu bukan burung biasa. Ia menarik napas panjang, menutup mata, namun bibirnya tersenyum. "Terima kasih, entah untuk apa, tapi terima kasih." Dan untuk pertama kalinya sejak kekeringan datang, Pak Wanto tidur dengan hati yang tenang. Pagi itu mentari belum sepenuhnya memanjat langit ketika sebuah kabar sudah beredar cepat di desa Bumi Jawa. Kabar mengenai seorang laki-laki miskin yang membawa pulang burung Nuri dari hutan. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanya cerita sepele. Namun ketika kabar tersebut sampai di telinga orang yang tepat, atau lebih tepatnya, orang yang salah, cerita sepele itu berubah menjadi sesuatu yang mengusik rasa penasaran. Orang itu adalah Nardi, laki-laki kaya pemilik toko terbesar di desa, rumah terbesar, lumbung terbesar, dan ambisi yang juga paling besar. Ia dikenal sebagai seseorang yang akan membeli apapun yang ia sukai, tak peduli apakah barang itu harus dibeli, direbut, atau diambil secara halus dengan kekuasaan dan uang. Dan ketika ia mendengar kabar itu dari salah satu pelayannya yang lewat depan gubuk Pak Wanto semalam, bahwa burung Nuri yang dibawa pulang tampak berbeda, tampak mencolok, seolah bukan burung biasa, hatinya langsung tergelitik. Baginya, burung unik adalah simbol kelas dan prestise. Ia sudah memiliki beberapa burung langka di dalam sangkar besar di rumahnya, entah burung cendrawasih, jalak putih, bahkan burung punai emas. Namun ia belum memiliki Nuri yang dikabarkan memiliki warna yang tak biasa itu. "Katakan, apa benar burungnya lain dari yang lain?" tanya Nardi kepada si pelayan sambil duduk di kursinya yang empuk. Pelayan itu mengangguk cepat. "Saya tidak melihat jelas, Tuan, tapi warnanya seperti memancarkan cahaya. Bulu-bulunya tampak lembut sekali." Mata Nardi berbinar. "Hah, burung seperti itu harus jadi koleksiku." Ia menepuk meja dengan mantap, bangkit, dan memanggil 2 anak buahnya.
Bersiap. Kita ke rumah Pak Wanto sekarang. Sementara itu, di gubuk reot milik Pak Wanto, pagi berlangsung dengan sunyi dan penuh kehangatan. Burung Nuri yang kini sudah lebih stabil kondisinya, mulai membuka mata ketika sinar tipis matahari masuk lewat lubang-lubang di dinding gubuk. Warna bulunya tampak sedikit lebih cerah dibanding kemarin. Meski sayapnya masih terkulai, matanya kini tak lagi menunjukkan ketakutan sebesar sebelumnya. Pak Wanto sedang memasak air di tungku kecil. Beberapa ranting terakhir ia sisakan agar bisa membuat air hangat untuk membersihkan tubuh burung itu. Ia sesekali menoleh ke arah Nuri itu, memastikan bahwa ia baik-baik saja. "Pagi, Nak," sapa Pak Wanto sambil tersenyum kecil. "Bagaimana sayapmu? Masih sakit ya?" Burung Nuri itu berkedip pelan dan mengeluarkan suara kecil, sebuah cicitan lembut yang terdengar seperti balasan. Pak Wanto tertawa kecil. "Bagus. Kalau kau masih bisa bersuara, berarti semangatmu belum hilang." Ia menghampiri Nuri itu, menaruh wadah kecil berisi air hangat. "Nanti kita bersihkan lukanya lagi, ya. Kau harus sembuh agar bisa terbang." Saat ia hampir menyentuh paruh Nuri itu, tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari luar gubuk. Tanah bergetar pelan, diikuti suara seseorang yang batuk-batuk sok berwibawa. Tok, tok, tok. Pintu gubuk diketuk dengan keras. Bahkan untuk ukuran rumah reot itu, ketukan itu terdengar seperti dentuman besar. Pak Wanto terkejut. Siapa pagi-pagi begini? Ia bangkit dan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu bambu itu, angin kering menerpa wajahnya, namun angin itu bukanlah yang menyedot perhatiannya. Bukan pula debu yang terbang. Yang berdiri di depan pintunya adalah Nardi, mengenakan pakaian mahal warna biru gelap dengan bordir emas di kerahnya. Dua anak buahnya berdiri di belakang, membawa tas besar dan ekspresi arogan. Pak Wanto mengerjak. "Oh, Nardi, ada apa datang ke rumah saya?" Nardi melangkah masuk seakan rumah itu miliknya. Pak Wanto, saya dengar Anda membawa pulang sesuatu yang sangat menarik." Nada suaranya manis, namun matanya menyipit tajam, meneliti setiap sudut gubuk. Ia sedikit meringis saat melihat kondisi rumah itu. "Sudah lama ya rumah ini tak diperbaiki," katanya sambil menahan hidung. Pak Wanto tersenyum canggung. "Beginilah kemampuan saya, Pak Nardi." Nardi melambaikan tangan. "Sudahlah, kita tidak membicarakan gubuk ini. Kita membicarakan burung Nuri." Pak Wanto langsung waspada. "Burung Nuri?" "Ya," kata Nardi sambil berjalan mendekati sudut rumah di mana Nuri itu terbaring. "Itu dia. Yang warnanya katanya luar biasa." Saat matanya melihat Nuri itu, ia langsung terdiam. Bahkan dua anak buahnya ikut tercengang. Perlahan, Nardi menunduk. "Nuri ini," bisiknya, "warnanya luar biasa." Memang benar. Meski Nuri itu belum pulih, bulunya tampak memantulkan cahaya halus, bukan cahaya terang, hanya pantulan lembut seperti kilau embun pagi. Bulu hijau dan biru pada tubuhnya tampak berkilau lembut, berbeda dari Nuri biasa. Nardi tersenyum lebar. "Saya mau burung ini." Pak Wanto langsung menggeleng. "Maaf, Pak Nardi. Burung ini sedang saya rawat. Ia terluka." "Justru itu," sahut Nardi cepat. "Saya bisa merawatnya lebih baik. Rumah saya jauh lebih layak untuk burung secantik ini." Pak Wanto menatapnya sambil mengusap Nuri itu perlahan. "Burung ini bukan barang, Pak Nardi. Ia makhluk hidup.
Saya harus merawatnya sampai sembuh. Nardi terdiam sejenak, lalu tersenyum licik. Baik. Kalau begitu, saya beli. Ia mengangkat tangannya. Anak buahnya membuka tas besar berisi uang kertas yang tebal. Gemerincingnya terdengar memikat siapapun yang miskin. Saya kasih 2 karung beras setiap bulan kalau Anda berikan burung ini pada saya. Pak Wanto tetap menggeleng. Nardi mengerutkan kening. Kalau begitu, saya bayar dengan uang. Banyak. Sangat banyak. Ia menepuk tumpukan uang di tas. Kalau saya menawar 10 kali lipat pun, Anda masih menolak. Pak Wanto menatapnya. Maaf, Pak Nardi. Uang tidak bisa membeli hak hidup makhluk Tuhan. Ruangan hening. Anak buah Nardi saling pandang, tak percaya bahwa seseorang yang miskin seperti Pak Wanto berani menolak uang sebanyak itu. Nardi mendengus pelan. Jangan sok suci, Wanto. Kau miskin. Kau butuh uang. Saya memang miskin, jawab Pak Wanto dengan tenang, tapi saya tidak miskin hati. Nuri itu tiba-tiba mengeluarkan suara lirih, seakan mendukung ucapan Pak Wanto. Nardi menggertakkan gigi. Wajahnya yang biasanya tanpa percaya diri kini memerah oleh amarah yang tertahan. Kau akan menyesal, Wanto, ucapnya ketus. Burung itu lebih berharga dari hidupmu sendiri. Dan aku akan mendapatkannya cepat atau lambat. Pak Wanto berdiri tegak. Saya tidak takut, Pak Nardi. Selama burung ini masih butuh dirawat, ia akan tetap bersama saya. Saya tidak menjualnya, tidak sekarang, tidak nanti. Nardi terdiam sejenak, menatap Pak Wanto dalam-dalam. Lalu ia mengangguk dengan senyum yang tidak dapat dibaca. Baik, kalau begitu kita lihat saja nanti. Ia berbalik, melangkah keluar, diikuti 2 anak buahnya. Sebelum pergi, ia sempat berhenti di depan pintu dan berkata, "Kalau kau berubah pikiran, aku selalu siap menerima. Tapi ingat, kesempatan tidak datang 2 kali." Lalu mereka pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di udara. Pak Wanto menutup pintu pelan-pelan. Napasnya gemetar. Ia bersandar di daun pintu, mencoba menenangkan hatinya. Burung Nuri itu menatapnya dengan mata kecilnya, seolah berkata, "Terima kasih." Pak Wanto tersenyum lemah. "Tenang, nak, selama aku ada, tak ada yang akan mencelakanmu." Namun ia tahu satu hal. Penolakannya terhadap Nardi baru saja membuka babak baru, babak yang penuh ancaman, tekanan, dan mungkin bahaya yang tidak ia duga. Tapi entah mengapa, saat melihat burung Nuri itu kembali memejamkan mata dengan tenang, ia merasakan keyakinan kecil yang tumbuh di dalam hatinya. Bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Fajar merayap pelan dari balik perbukitan, namun sinarnya terasa pucat, seakan matahari sendiri kelelahan menembus kabut kering yang menggantung di langit desa Bumi Jawa. Angin yang bertiup membawa aroma tanah pecah dan dedaunan mati. Pak Wanto terbangun lebih awal dari biasanya, tubuhnya masih penat karena bekerja hingga larut untuk menambah persediaan makan bagi burung Nuri yang kini telah lebih kuat. Di sudut dapur kecil gubuknya, burung Nuri itu berdiri tegak di atas sebatang kayu yang ia pasang sebagai tenggeran. Bulunya yang dulunya kusam dan kotor kini tampak lebih halus walau belum sepenuhnya pulih. Ketika melihat Pak Wanto terjaga, burung itu mengeluarkan suara lirih, bukan sekadar kicau, tapi seperti panggilan penuh hangat. "Pagi, Nuri kecil," ujar Pak Wanto sambil tersenyum tipis, meski matanya memancarkan lelah yang dalam. "Hari ini kita coba cari makanan lagi, ya? Air di sungai juga makin sedikit, semoga masih ada yang tersisa."
Burung itu mengepap perlahan, seolah memahami. Pak Wanto mengambil keranjang rotan, memasukkan sebuah kain basah, pisau kecil, dan satu-satunya roti kering yang tersisa. Perjalanan hari ini akan lebih jauh, sebab hutan di tepi desa telah mulai gundul akibat warga terpaksa menebang pohon untuk bertahan hidup selama musim kering ini. Saat mereka memasuki hutan yang lebih dalam, cahaya matahari terasa seperti bilah tipis yang hanya menembus celah sempit di antara batang-batang kayu. Udara di dalam hutan kurang panas dari desa, namun tetap kering. Pak Wanto menyeka keringat dari lehernya, sementara burung Nuri sesekali bertengger di bahunya. "Tahukah kau, Nuri?" katanya sambil berjalan perlahan, "waktu muda, hutan ini begitu lebat. Dulu aku sering kesini bersama ayahku. Kami selalu pulang membawa kayu dan buah. Beda sekali dengan sekarang." Burung Nuri menoleh, matanya mengamati wajah tua itu. Pak Wanto berhenti sejenak, menatap ke arah sungai kecil yang dahulu mengalir jernih. Kini hanya ada alur berbatu dengan genangan air kecil yang hampir menguap. Ia menghela napas panjang. "Seandainya aku masih kuat seperti dulu, mungkin aku bisa bantu desa lebih banyak," gumamnya. "Tapi hidup memang begitu, kadang kita hanya bisa menjalani yang tersisa." Tiba-tiba, burung Nuri berbunyi keras, suara yang berbeda dari biasanya, seperti peringatan. "Heh? Ada apa?" tanya Pak Wanto, memicingkan mata. Burung itu terbang rendah, memimpin langkah seolah ingin menunjukkan sesuatu. Pak Wanto mengikutinya, menembus semak-semak yang rimbun. Di baliknya, ia menemukan sebuah pohon besar yang tumbang, dan di bawah batangnya ada akar-akar yang menyembunyikan sebuah lubang kecil. Dari dalam lubang itu, mengalir air jernih menetes perlahan. "Astagfirullah," bisik Pak Wanto. "Ini sumber air." Burung Nuri bersuara pelan, seolah mengiyakan. Pak Wanto mendekat, menampung air itu dengan kedua tangannya. Rasanya segar, lebih segar dari semua air yang tersisa di desa. Ia menenggak beberapa tetes sambil memejamkan mata, merasakan kehidupan seolah kembali mengalir ke tubuhnya. Kalau sumber air ini bisa dialirkan ke desa, mungkin, hanya mungkin, warga desa bisa bertahan lebih lama. Ia menatap burung Nuri dengan mata berkaca-kaca. "Nuri, kau menyelamatkan aku lagi," ucapnya lirih. "Entah bagaimana aku bisa membalasnya." Burung itu berbunyi lembut, seolah berkata, "Aku tidak meminta balasan. Aku percaya padamu." Pak Wanto memandang ke arah desa yang jauh, lalu ke sumber air itu. "Baik," katanya mantap. "Aku akan menjaga tempat ini. Dan aku akan cari cara agar air ini bisa sampai ke desa. Aku janji." Langit di atas mereka tetap retak dan kering, tetapi di hati Pak Wanto, sebuah harapan kecil mulai tumbuh, harapan yang dibawa oleh seekor burung yang dulu ia temukan dalam kondisi hampir mati. Hari itu, Pak Wanto pulang dengan langkah berbeda. Meski tubuhnya letih, wajahnya kini membawa semangat baru. Burung Nuri bertengger di bahunya, dan mereka pulang bersama seperti dua sahabat yang berbagi nasib dan cita-cita yang sama. Harapan kecil itu menjadi titik balik yang akan mengubah segalanya. Malam turun perlahan di desa Bumi Jawa, membawa angin kering yang menggigiti kulit. Tapi malam itu berbeda bagi Pak Wanto. Ada bara harapan yang ia bawa pulang dari hutan, sebuah rahasia kecil yang hanya ia dan burung Nuri ketahui. Sumber air itu, yang mungkin bisa menyelamatkan seluruh desa. Namun rasa bahagia itu bercampur gelisah. Pak Wanto tahu, jika ia sembarangan membuka kabar tentang sumber air tersebut, bisa saja warga berebut, merusak hutan, atau membuat tempat itu tercemar.
Ia butuh rencana. Ia butuh waktu. Burung Nuri itu tidur di atas tenggeran kayu di sudut gubuk, tapi Pak Wanto masih duduk menatap lampu minyak yang redup. Tangannya memegang gelas tanah liat berisi sisa teh yang sudah dingin. Bagaimana kalau warga desa tidak percaya, gumamnya? Atau bagaimana kalau mereka malah merusak tempat itu? Burung Nuri membuka salah satu matanya, lalu mengepakkan sayap kecilnya. Seolah merespon kegundahan itu. Pak Wanto tersenyum tipis. Benar, ya. Besok kita kembali lagi ke sana. Aku harus memastikan sumber air itu tetap aman. Pagi berikutnya, setelah memberikan sedikit makanan pada Nuri, Pak Wanto bersiap. Ia membawa ember kecil dari tanah liat, beberapa tali, dan sekantong biji-bijian kering. Burung Nuri, seperti biasa, bertengger di pundaknya. Perjalanan mereka menuju sumber air terasa lebih ringan dibanding sebelumnya. Langkah Pak Wanto mantap, meski tubuhnya semakin renta. Saat tiba di lokasi, ia mendapati tetesan air di celah akar kini lebih deras, seakan semalam bumi memberikan sedikit kelonggaran. Pak Wanto menampung air itu dalam ember kecil dan tersenyum lega. Tuhan Maha Baik, ujarnya pelan. Namun tiba-tiba burung Nuri mengeluarkan suara berbeda, lebih nyaring, lebih tajam. Pak Wanto menoleh cepat. Nuri? Ada apa? Burung itu terbang mengitari area sekitar dan berhenti di depan sebuah pohon besar yang batangnya penuh lumut. Dengan paruhnya, burung Nuri mengetuk bagian batang tersebut, seakan meminta Pak Wanto memerhatikan. Pak Wanto mendekat. Batang pohon itu tampak biasa, namun setelah ia menyingkap lumut yang menempel, tampaklah gurat-gurat aneh, ukiran tua, mungkin dibuat manusia, mungkin pula warisan dari leluhur yang sudah lama dilupakan. Itu simbol matahari, bisik Pak Wanto. Ukiran itu menggambarkan lingkaran besar dengan garis-garis memancar ke segala arah. Di bawahnya, terdapat pola bergelombang seperti aliran air. Dan tepat di tengah simbol itu, terdapat pahatan burung bersayap terbentang. Pak Wanto terpaku. Burung, seperti kau, Nuri. Burung Nuri mengepak 2 kali, seolah membenarkan. Dengan jemari gemetar, Pak Wanto menyentuh ukiran itu. Tiba-tiba, angin sepoi mengalir dari arah lubang akar. Seolah hutan sedang bernapas lebih dalam. Pak Wanto menarik napas panjang. Mungkin ini tanda. Leluhur desa dulu pasti sudah tahu tentang sumber ini. Mereka meninggalkan petunjuk di pohon ini. Ia memandang ke arah burung Nuri yang kini bertengger kembali di bahunya. Kau bukan burung biasa, ya, gumamnya. Entah siapa kau sebenarnya, tapi kehadiranmu seperti berkah. Burung itu menatap dengan mata yang tajam namun lembut, seakan mengerti setiap kata. Sebelum pulang, Pak Wanto memutuskan satu hal penting. Ia akan merahasiakan ukiran itu. Jika simbol itu sampai diketahui orang-orang yang tidak memahami artinya, mungkin saja mereka menyalahgunakannya. Yang ia bawa pulang hanya air di ember kecil dan tekad baru dalam hati. Di tengah perjalanan pulang, ia bertanya pelan pada burung Nuri. Nuri, apa kau dipertemukan denganku karena tugas? Karena kau ingin menuntun aku ke sini? Burung itu berkicau lembut. Tidak ada jawaban pasti, tapi Pak Wanto merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada kekuatan alam yang bekerja lewat burung kecil itu, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan nasib desa bumi Jawa yang hampir putus asa. Pak Wanto menatap langit yang mulai biru samar. Baik, katanya akhirnya. Kalau begitu, kita jalani takdir ini bersama-sama. Ia melangkah pulang.
dengan air yang ia bawa, dengan harapan yang mulai tumbuh, dan dengan burung nuri yang kini bukan sekadar sahabat, melainkan penuntun jalan menuju perubahan. Senja turun perlahan di desa Bumi Jawa, menaburkan warna jingga yang biasanya tampak indah, namun selama 6 bulan terakhir selalu terasa seperti warna luka yang menganga. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Angin panas masih terasa, tanah masih retak, tetapi di dalam hati Pak Wanto, sesuatu sedang tumbuh. Sebuah harapan, kecil, rapuh, namun nyata. Ia pulang membawa ember kecil berisi air yang ia ambil dari sumber rahasia di hutan. Di dalam gubuk reotnya, air itu tampak seolah menyimpan cahaya samar, memantulkan temaram lampu minyak yang menggantung di sudut. Burung nuri bertengger di sebuah kayu tua yang ia pasang sebagai sangkar sederhana. Meski tidak terikat, burung itu tidak pernah pergi. Ada kesetiaan aneh di sorot matanya, semacam ikatan tak terlihat antara dirinya dan Pak Wanto. Pak Wanto duduk, menarik napas panjang. Besok, mungkin aku harus ceritakan ini pada kepala desa, gumamnya. Tapi bagaimana kalau... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Tok, tok, tok. Pak Wanto. Pak Wanto. Suara itu keras, terburu-buru. Pak Wanto tersentak. Ia mengenali suara itu. Surono, tetangganya. Ia membuka pintu, dan Surono tampak berdiri dengan nafas terengah-engah, wajahnya dipenuhi kecemasan. Pak Wanto, cepat, ikut saya. Ada apa, No? Tanya Pak Wanto panik. Mimin, anak saya, pingsan lagi. Sudah 2 hari ini dia demam, tapi sekarang lebih parah. Dia tidak berhenti mengigau tentang air. Pak Wanto memejamkan mata. Hatinya seketika tercekat. Ayo, cepat, katanya sambil mengambil ember air dari dalam gubuk. Burung nuri tiba-tiba berteriak pelan, seolah memberi dorongan. Pak Wanto menoleh, tersenyum kecil. Doakan ya, Nuri. Rumah Surono tidak jauh. Ketika mereka tiba, istri Surono, Wati, tampak duduk di lantai sambil memeluk tubuh kecil Mimin yang terbaring lemah. Pelipis anak itu panas luar biasa, napasnya terdengar berat. Wati mendongak, air mata membanjiri wajahnya. Pak Wanto, Mimin makin parah, kami tidak tahu harus bagaimana. Pak Wanto menunduk memeriksa keadaan anak itu. Dalam hatinya, rasa bersalah muncul. Desa ini terlalu lama terjebak dalam kekeringan. Ada banyak anak seperti Mimin. Ada banyak keluarga yang lelah menunggu hujan. Ia menatap ember kecil di tangannya. Air itu, apakah aman? Apakah benar-benar bisa membantu? Namun ketika ia melihat wajah pucat Mimin, keraguannya runtuh. Buati, tolong ambil kain bersih, kata Pak Wanto. Wati segera menurut. Pak Wanto mencelupkan kain itu ke dalam air dari sumber rahasia. Saat kain itu terangkat, air menetes jatuh, memercik ke lantai tanah. Anehnya, percikan itu seperti meninggalkan kilau kecil yang hanya terlihat sekilas, lalu menghilang. Pak Wanto mengusap dahi Mimin dengan kain basah itu. Hening. 5 detik. 10 detik. 15 detik. Tiba-tiba tubuh Mimin yang tadinya panas membara terasa lebih dingin. Napasnya perlahan menjadi teratur. Wati menutup mulutnya, tersedu-sedu. Pak Wanto, dia membaik. Surono langsung terduduk lemas, menutup wajahnya. Ya Allah, terima kasih. Pak Wanto tersenyum,
Tetapi ada kegundahan yang semakin berat dalam dadanya. Air itu punya kekuatan. Tapi kekuatan itu bisa jadi pedang bermata dua jika tidak dijaga. Mimin membuka mata perlahan. "Pak Wanto?" Suaranya kecil, nyaris tak terdengar. "Iya, Nak. Istirahat dulu. Kamu akan baik-baik saja." Anak itu tersenyum lemah, lalu kembali tertidur, kali ini dengan napas tenang. Wati memegang tangan Pak Wanto erat-erat. "Pak, air itu dari mana? Kami belum pernah merasakan air sesejuk ini." Pertanyaan itu menghantam tepat di dada Pak Wanto. Ia terdiam. Surono ikut menatapnya penuh harap. "Tolong bilang, Pak, kalau sumber air itu ada, desa bisa terselamatkan." Pak Wanto menunduk. Pikirannya bercampur aduk. Ia ingin jujur, namun ia juga takut jika banyak orang tahu, sumber itu bisa rusak atau dieksploitasi tanpa aturan. Ia menarik napas berat. "Aku akan menjelaskan semuanya besok pagi," katanya akhirnya. "Kumpulkan beberapa tetangga dekat. Aku tidak bisa memberitahu seluruh desa sekaligus." Surono dan Wati saling berpandangan, lalu mengangguk. "Baik, Pak Wanto," ujar mereka hampir bersamaan. Dalam perjalanan pulang, malam semakin pekat. Angin memukul tubuhnya seperti sengatan jarum halus. Namun pikirannya jauh lebih bising daripada angin malam itu. Begitu sampai di gubuk, burung nuri langsung terbang mendekatinya, hinggap di bahunya. Seolah menanyakan apa yang terjadi. Pak Wanto menatapnya pelan. "Aku menggunakan air itu untuk menyembuhkan anak tetanggaku. Mungkin kau sudah tahu dari awal." Nuri mengeluarkan suara lirih, nyaring seperti lonceng kecil. Ada kehangatan dalam suaranya. "Apa aku melakukan hal benar, Nuri?" tanya Pak Wanto. Burung itu miringkan kepalanya, lalu mengepak satu kali. Pak Wanto menghela napas panjang. "Aku tidak bisa menyembunyikannya lebih lama. Warga mulai menderita terlalu berat. Tapi kita harus hati-hati, sumber itu tidak boleh rusak." Ia duduk di lantai tanah, memandangi cahaya pelita. "Aku harus bicara dengan kepala desa. Tapi aku takut. Aku hanya orang miskin. Siapa yang mau mendengarkan cerita tentang ukiran di pohon dan burung nuri ajaib?" Namun burung itu justru terbang, mengitari gubuk kecil itu, dan kemudian kembali bertengger di bahunya. Gerakannya seolah berkata, "Kau tidak sendiri." Pak Wanto terdiam lama. Ada getaran halus di dadanya, perasaan yang sulit ia definisikan. Takut bercampur harapan, ragu bercampur keyakinan. "Baiklah," katanya perlahan. "Besok kita mulai langkah besar pertama. Kau bersamaku, bukan?" Burung nuri mengepak 2 kali, keras, lantang, seperti pekik semangat. Pagi menjelang, dan untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, awan tipis terlihat menggantung di langit bumi Jawa. Belum ada hujan, tapi setidaknya langit tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Beberapa warga mulai berkumpul di depan gubuk Pak Wanto. Surono dan Wati sudah datang membawa Mimin yang kini tampak jauh lebih segar. Tetangga lain ikut, dipanggil oleh rasa penasaran dan harapan. Suara bisik-bisik memenuhi udara. Katanya Pak Wanto punya kabar penting. "Air," katanya, "air dari hutan. Kalau benar, kita bisa bertahan." Pak Wanto mengusap wajahnya, gugup. Ia memandang burung nuri. Burung itu memiringkan kepalanya dan mengeluarkan suara lembut. Pak Wanto mengangguk. Ia keluar dari gubuk.
dan seluruh warga yang hadir langsung diam. Tatapan penuh harap tertuju padanya. Pak Wanto menarik napas panjang. "Saudara-saudara," katanya dengan suara berat namun tegas. "Aku menemukan sesuatu di hutan. Sesuatu yang bisa membantu desa kita." Ketika ia mengucapkan kata-kata itu, angin tiba-tiba berembus lembut. Daun-daun yang kering di tanah berputar pelan. Burung nuri di pundaknya bersuara, lantang namun indah. Seolah alam ikut mendengarkan. Dan saat itu, untuk pertama kalinya, warga bumi Jawa merasa bahwa harapan yang lama mati mulai berbisik kembali. Fajar merayap perlahan di ufuk timur, menyisakan semburat merah menyala di balik bukit kecil yang mengelilingi desa bumi Jawa. Angin pagi masih membawa rasa panas yang menyesakkan, namun ada perubahan kecil yang mulai terasa, sebuah bisikan harapan yang mengalir tipis di antara retakan tanah dan dedaunan yang meranggas. Semalam, penyembuhan ajaib Mimin telah menyebar lebih cepat dari angin. Ketika Pak Wanto bangun, ia mendapati beberapa tetangga telah berkumpul di depan gubuknya. Wajah-wajah letih itu tampak penuh tanya, penuh harap, penuh kegelisahan. Begitu ia membuka pintu, suara mereka langsung menyambutnya. "Pak Wanto, kami dengar Mimin sembuh setelah diberi air dari Bapak." "Betul, Pak. Kalau benar, tolonglah kami juga." Pak Wanto tertegun. Burung nuri yang bertengger di kusen jendela mengeluarkan suara lirih, seolah ikut merasakan beratnya suasana. Ia menenangkan warga dengan lambaian pelan. "Tenang, tenang. Semua akan saya jelaskan. Tapi, mari kita ke balai desa. Kita bicarakan ini bersama-sama." Warga saling pandang, namun mereka menurut. Mereka tahu Pak Wanto bukan orang yang suka menunda tanpa alasan. Dan mereka percaya padanya lebih dari siapapun di desa itu. Balai desa terasa pengap pagi itu. Atap bambu yang sudah tua tidak mampu menghalau panas yang menekan. Namun warga tetap memenuhi ruangan, duduk bersila atau berdiri, menunggu dengan wajah tegang. Kepala desa, Pak Gondo, berdiri di depan dengan raut bingung. "Wanto, apa benar kabar yang tersebar itu?" Pak Wanto menatap semua orang dalam hening beberapa detik. Ia menarik napas panjang, lalu mulai bercerita tentang pertemuannya dengan sumber air kecil yang muncul dari akar pohon raksasa di tengah hutan, tentang ukiran aneh yang ia temukan, dan tentang cara air itu menyembuhkan Mimin. Warga terperangah. Beberapa menutup mulut. Beberapa menunduk menahan haru. Tetapi kemudian suara lain muncul, keras dan penuh ketidakpercayaan. "Hei, jangan dibesar-besarkan." Nardi, orang kaya desa yang terkenal angkuh, muncul dari pintu balai desa. Ia berjalan dengan dada membusung, menatap Pak Wanto dengan senyum sinis. "Air bisa menyembuhkan? Hanya karena kebetulan saja anak itu pulih. Badannya memang sudah kuat. Jangan buat cerita karangan hanya karena ingin dianggap pahlawan," katanya dengan nada meremehkan. Beberapa warga meringis, namun tidak ada yang berani melawan Nardi secara langsung. Pak Wanto menatapnya tanpa emosi. "Saya tidak pernah mengaku sebagai pahlawan. Saya hanya menceritakan apa yang terjadi." Nardi mendengus. "Kalau begitu buktikan. Bawa kami ke sumber air itu. Saya ingin melihat apakah benar ada keajaiban seperti yang kau bilang." Warga saling pandang, ada yang mendukung, ada yang takut. Pak Wanto menunduk, berpikir keras. Ia tahu, sumber itu tidak boleh didekati banyak orang. Apalagi jika orang seperti Nardi sampai menyentuhnya, kerusakan bisa terjadi dalam sehari. Burung nuri di pundaknya tiba-tiba mengepakkan sayap,
mengeluarkan suara nyaring yang memecah suasana. Semua menoleh. Burung itu mengepak 2 kali, lalu memandang langsung ke mata Pak Wanto. Tatapannya seolah berkata, "Pilih dengan hati-hati. Ini bukan hanya tentang air. Ini tentang mereka." Pak Wanto menelan ludah. "Sumber itu tidak boleh dikunjungi banyak orang," jawabnya pelan namun tegas. "Itu tempat yang rapuh. Kalau rusak, kita kehilangan satu-satunya harapan yang tersisa." "Hah?" Nardi tertawa keras. "Atau kau hanya takut kedokmu terbongkar?" Pak Wanto ingin menjawab, namun sebelum ia sempat membuka mulut, suara seorang perempuan tua di sudut ruangan memecah keheningan. "Kita semua tahu siapa Pak Wanto," kata Maksarni dengan suara serak namun mantap. "Ia tidak pernah berbohong. Ia tidak pernah menginginkan apapun untuk dirinya sendiri. Kalau dia bilang tempat itu harus dijaga, berarti itu benar adanya." Beberapa warga mengangguk. Suasana berubah pelan-pelan, mengalir bersama rasa percaya yang selama ini mereka tanamkan pada Pak Wanto. Namun Nardi tidak berhenti. "Jadi bagaimana caranya kami percaya kalau kami tidak melihat sendiri?" Pak Wanto memandang seluruh warga. Ia tidak ingin membiarkan desa ini dipenuhi konflik hanya karena sumber itu. Ia harus membuat keputusan yang benar. "Baik," katanya akhirnya. "Saya akan membuat aturan." Semua menatapnya. "Mulai hari ini, hanya beberapa orang yang akan saya ajak ke sana untuk memeriksa sumber air itu. Dengan syarat, mereka harus berjanji untuk menjaga hutan, menjaga tempat itu, dan tidak mengambil air sembarangan." Pak Gondo mengangguk. Aturan itu masuk akal. Namun sebelum warga bisa menyambut keputusan itu, tiba-tiba suara tawa kecil terdengar dari luar. Seorang anak laki-laki berlari masuk sambil berteriak, "Pak, kalian harus lihat. Ada air di pinggir sungai mati." Semua orang terkejut. Warga langsung berdiri, bingung dan panik sekaligus penuh penasaran. "Apa maksudmu, Nak?" tanya Pak Gondo. "Ada air, Pak. Mengalir sedikit. Saya lihat sendiri." Warga saling bertatapan. Tidak ada sungai hidup di bumi Jawa. Semua sungai, mata air, dan kolam telah mengering sejak berbulan-bulan lalu. Pak Wanto langsung keluar mengikuti anak itu. Warga bergerak di belakangnya bagai arus yang tak tertahankan. Burung nuri terbang mengikuti dari belakang, sayapnya berkilau samar di terpa matahari pagi yang masih pucat. Mereka tiba di tepi sungai mati. Tanahnya berwarna coklat keabu-abuan, penuh retak seperti kulit ular tua. Namun di satu titik, tepat di antara 2 bebatuan besar, air merembes keluar, kecil namun jelas terlihat. Mengalir perlahan, membentuk genangan mungil. Warga menahan napas. Beberapa bahkan menangis di tempat. Pak Wanto berlutut, menyentuh tanah di sekitar rembesan itu. Airnya dingin, sama dinginnya dengan air dari sumber rahasia. Ia menatap burung nuri yang kini bertengger di dahan kering di dekatnya. Burung itu memiringkan kepala, seolah berkata, "Ini baru permulaan." Pak Wanto merasakan bulu kuduknya berdiri. Hatinya bergetar. Ia berdiri, lalu menatap warga desa yang menunggu penjelasan darinya. "Teman-teman, ini adalah tanda," katanya perlahan. "Tanda bahwa desa kita belum ditinggalkan. Tanda bahwa bumi masih mau memberi kita kesempatan." Warga mengusap mata mereka, menahan haru. Namun Nardi tiba-tiba maju dan menciduk rembesan air itu dengan tangannya. "Kalau ini benar terjadi," katanya dengan senyum licik,
maka kita harus cari sumber utamanya. Kita harus gali sungai ini. Kita harus membuka aliran airnya. Tidak, seru Pak Wanto cepat. Kita tidak boleh merusak apapun sebelum kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun Nardi tak peduli. Air adalah kekayaan. Dengan ini, kita bisa jual, kita bisa kirim ke desa lain. Kita bisa. Cukup. Suara Pak Wanto menggema keras, menghentikan seluruh desisan dan kegaduhan. Ia berdiri di hadapan warga. Dan entah bagaimana, untuk pertama kalinya, ia tampak seperti sosok yang jauh lebih besar daripada tubuhnya yang kurus renta. Kalau kita berbuat rakus, katanya tegas, kita akan kehilangan mukjizat yang sudah mulai datang. Air ini bukan milik siapapun. Ini bukan untuk dijual. Ini untuk kehidupan. Semua terdiam. Angin pagi berhenti sejenak, seolah mendengarkan. Burung nuri mengepakkan sayap perlahan, menurunkan bulu-bulunya hingga tampak memancarkan kilau halus. Cahaya itu hanya terlihat oleh beberapa orang paling dekat, namun cukup untuk membuat mereka tercengang. Pak Wanto menatap semua orang, satu persatu. Saya akan tunjukkan kalian jalan menuju harapan, katanya perlahan. Tapi kita harus berjalan bersama. Tanpa keserakahan, tanpa niat buruk, dan tanpa melukai alam. Warga mulai mengangguk. Beberapa meneteskan air mata. Namun di sudut matanya, Pak Wanto melihat sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Nardi menatapnya dengan sorot mata penuh rencana. Sorot mata seseorang yang tidak pernah puas dengan apapun. Seseorang yang bisa merusak semuanya. Pak Wanto menarik napas panjang. Harapan telah datang. Tapi bahaya juga mulai mengikuti dari belakangnya. Dan ia tahu, babak berikutnya akan menjadi ujian yang jauh lebih berat, bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi seluruh desa Bumi Jawa. Malam itu, desa Bumi Jawa seperti menahan napas. Langit gelap tanpa bintang, udara panas menempel di kulit, dan angin yang lewat membawa aroma debu yang menyesakkan dada. Tidak ada yang benar-benar tidur. Semua warga menunggu sesuatu yang bahkan tidak mereka mengerti. Di dalam gubuk reotnya, Pak Wanto duduk bersila di lantai. Lampu minyak di depannya berkedip-kedip, seakan ikut merasakan kegelisahan pemiliknya. Burung nuri bertengger di tiang bambu, bulunya tampak terang meski ruangan remang. Ada sinar lembut di matanya, sinar yang sejak beberapa hari terakhir terasa semakin berbeda, semakin tidak biasa. Pak Wanto membelai kepalanya pelan. Nuri, aku takut. Hati ini gelisah. Rasanya badai akan datang. Tapi bukan badai hujan, melainkan badai yang lain. Burung nuri mengeluarkan kicau lirih, seperti bisikan yang menghibur. Tadi siang, semuanya hampir kacau, gumam Pak Wanto mengingat perdebatan sengit dengan warga dan terutama Nardi di balai desa. Aku tidak ingin desa ini pecah karena air itu. Ia menunduk dalam. Kalau saja semua orang bisa melihat bahwa kebaikan lebih penting daripada kepingan emas, atau harta, atau kekuasaan. Burung nuri berkedip pelan, lalu merentangkan sayapnya sedikit. Ada percikan cahaya tipis yang muncul di tepian bulunya, sangat kecil, sangat halus, namun cukup untuk membuat jantung Pak Wanto berdegup lebih cepat. Apa sebenarnya dirimu? Bisik Pak Wanto nyaris tanpa suara. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, suara dari luar gubuk membuat tubuhnya menegang. Braa, Wanto, keluar kau. Itu suara Nardi. Burung nuri langsung tegap, bulunya sedikit mengembang. Pak Wanto bangkit dan membuka pintu. Di luar,
Nardi berdiri bersama dua orang suruhannya. Wajahnya merah, napasnya kasar, dan sorot matanya dipenuhi amarah. "Ada apa lagi, Nardi?" tanya Pak Wanto tenang, meski jantungnya memukul-mukul dada. Nardi menunjuk Pak Wanto dengan kasar. "Aku tahu kau menyembunyikan sesuatu. Kau sengaja tidak mau menunjukkan sumber air itu. Kau ingin menguasainya sendiri, ya?" Pak Wanto menggeleng. "Tidak begitu. Aku menjaga tempat itu demi desa." "Demi desa?" Nardi tertawa sinis. "Kalau benar demi desa, kenapa tidak kau buka untuk semua orang? Kenapa hanya kau yang boleh memakai air itu?" "Saya sudah bilang, tempat itu rapuh. Belum waktunya semua orang datang. Kita harus rencanakan pembagian yang adil. Kita harus mengatur cara mengelolanya agar tidak merusak hutan." Nardi memajukan badan. "Atau kau takut rahasiamu terbongkar? Kau takut ternyata airnya tidak sehebat itu, HM?" Pak Wanto menghela napas panjang. "Aku tidak takut apapun, Nardi. Aku hanya menjaga yang seharusnya dijaga." Tiba-tiba Nardi melangkah ke kanan, menatap tajam ke arah burung Nuri yang berdiri di ambang pintu. "Dan burung itu," katanya sambil melirik licik, "burung itu juga bagian dari rahasia ini, bukan?" Pak Wanto spontan berdiri lebih di depan, seperti perisai. "Jangan sentuh dia." Nardi menyeringai. "Berarti benar. Pasti burung itu juga punya sesuatu yang berharga. Kau pikir aku tidak curiga? Burung itu tidak seperti burung biasa. Seseorang kaya sepertiku tahu nilai hewan langka." Ia mengangkat tangan, hendak memerintahkan orang suruhannya maju. Tapi sebelum ada yang sempat bergerak, burung Nuri mengepakkan sayap keras, buk, dan sinar tipis memancar dari tubuhnya, membuat bayangan panjang bergetar di tanah. Nardi terpaku sesaat. "Apa itu?" pekiknya. Pak Wanto menatap Nuri dengan mata melebar. Cahaya itu muncul lagi, lebih jelas, membentuk kilau kebiruan di sekitar tubuh Nuri. Nuri bersuara, kicauan panjang, nyaring, dan sangat berbeda dari biasanya. Angin tiba-tiba berputar pelan, mengangkat debu dari tanah. Hening melanda. Lalu, gubrak. Kilatan cahaya kecil memancar dari sayap Nuri, menabrak kaki Nardi, membuatnya tersungkur. Apa itu?" "Burung sialan," teriaknya, panik sekaligus ketakutan. Orang suruhannya ikut mundur beberapa langkah. Pak Wanto melangkah maju. "Sudah cukup, Nardi. Ini bukan tentang hartamu. Ini tentang hidup orang banyak." Nardi merangkak bangkit, wajahnya semakin memerah, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena malu. Kau akan menyesal, Wanto. Aku bersumpah aku akan mendapatkan sumber air itu. Dan burungmu itu akan kujual dengan harga yang kau tidak akan pernah sangka." Ia meludah ke tanah, lalu pergi bersama dua orangnya. Pak Wanto menutup pintu perlahan. Ketika ia menoleh, burung Nuri sedang menatapnya, tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan. Hanya tatapan yang anehnya mengandung kesedihan. Pak Wanto duduk kembali di lantai. Nafasnya berat. "Ini jadi semakin rumit, Nuri. Apa yang harus kulakukan?" Burung itu terbang turun dan hinggap di lututnya. Dengan lembut, paruhnya mengetuk punggung tangan Pak Wanto. Seolah mengatakan, "Kau tidak sendiri." Pak Wanto mengangguk pelan. "Baik. Kalau begitu, besok aku akan membawa kepala desa dan beberapa orang kepercayaan saja.
Kita mulai langkah pertama. Kalau semua transparan, tidak akan ada ruang bagi fitnah. Burung Nuri berkicau pelan, setuju. Pak Wanto menatap langit melalui celah-celah atap gubuknya yang bolong. Malam itu jauh lebih gelap dari biasanya. Tidak ada bulan. Tidak ada bintang. Hanya ada awan hitam pekat yang berkumpul, seperti sedang bersiap untuk sesuatu. Tolonglah, langit, bisik Pak Wanto. Kalau hujan ingin turun, turunkanlah. Kami tidak mampu bertahan lebih lama. Angin malam masuk dari celah dinding, membawa aroma yang berbeda, lebih lembab, lebih berat, seperti aroma hujan yang masih berjarak ribuan langkah. Pak Wanto memejamkan mata. Dan di keheningan malam, untuk pertama kalinya sejak 6 bulan yang panjang, ia mendengar sesuatu. Satu tetes. Menimpa genting yang retak. Disusul tetes kedua. Lalu ketiga. Burung Nuri terbang ke atas dan mengepakkan sayap dengan suara ceria. Pak Wanto membuka mata. Ia berdiri perlahan. Di luar, langit yang gelap seketika pecah. Hujaan. Air turun deras dari langit, tanpa peringatan, tanpa jeda. Tanah berdebu berubah menjadi lumpur dalam hitungan detik. Warga membuka pintu rumah, berteriak memanggil tetangga, menangis bahagia sambil menadahkan tangan. Pak Wanto berdiri di depan gubuknya, menengadah, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Bulan tampak samar-samar di balik awan yang pecah oleh cahaya. Burung Nuri terbang berputar di bawah hujan, sayapnya memantulkan kilau kebiruan yang menawan. Pak Wanto menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar. Terima kasih, bisiknya dengan suara serak. Terima kasih. Tetapi di balik semua kegembiraan itu, di balik air yang turun dari langit, Pak Wanto merasakan sesuatu yang lain. Hatinya tiba-tiba berat, seolah ia tahu. Hujan ini membawa awal yang baru, tapi juga pertanda bahwa ujian terbesar belum datang. Dan malam itu, di tengah hujan yang akhirnya kembali setelah 6 bulan yang menyiksa, burung Nuri menatap ke arah hutan gelap. Dengan mata yang seolah berkata, besok, semuanya akan berubah. Langit di atas desa bumi Jawa malam itu tampak seperti kertas hitam yang disobek-sobek angin panas. Tidak ada bintang, tidak ada bulan, hanya gelap yang menggantung berat. Namun di bawah gelap itu, sesuatu perlahan berubah. Seolah bumi menahan napas menunggu sesuatu yang sangat besar. Pak Wanto berdiri di depan gubuknya, menatap Nardi yang masih terduduk di tanah. Wajahnya pucat pasi karena terkejut oleh cahaya misterius dari burung Nuri. 2 orang suruhannya berdiri terpaku, kebingungan antara lari atau tetap berada di sana. Burung Nuri bertengger di pundak Pak Wanto. Bulunya memancarkan cahaya tipis, samar, tetapi cukup untuk memberi kesan seakan tubuh kecilnya menyimpan matahari mini di dalam dada. Pak Wanto berbicara dengan nada datar namun tegas. Nardi, ini bukan tentang air. Ini bukan tentang emas. Ini tentang kehidupan. Tentang desa kita. Tentang kita semua. Nardi menggertakkan gigi, masih mencoba melindungi harga diri yang mulai runtuh. Kak, kau pikir aku takut dengan burung kecil itu? Itu trik. Semua ini pasti trik. Namun suaranya goyah. Warga yang mendengar keributan mulai keluar dari rumah masing-masing, membawa lampu minyak atau obor kecil. Mereka berkumpul tanpa suara, mengelilingi Pak Wanto dan Nardi. Mata mereka menggambarkan rasa penasaran, kecemasan, dan secercah kepercayaan pada sosok yang selama ini mereka hormati, Pak Wanto. Pak Gondo, kepala desa, melangkah ke depan. Nardi, hentikan. Kau sudah melampaui batas.
Desa ini sedang terdesak. Jangan tambah masalah lagi. Nardi membuka mulut, ingin membantah. Namun ketika ia menatap mata warga yang kini memandangnya dengan kecewa, kata-kata itu menghilang dari lidahnya. Ia berdiri perlahan. Namun sebelum ia bisa berlari atau mengeluarkan hinaan lain, burung Nuri kembali bersuara. Keria Aa. Suara itu menggema ke seluruh desa. Tidak keras, tetapi punya getaran yang aneh, getaran yang menusuk hati dan membuat siapapun menoleh ke langit. Semua orang terdiam. Cahaya tipis melingkari Nuri, memantulkan sinar di wajah para warga. Lalu, bulu-bulu Nuri satu persatu berubah menjadi kilau keemasan. Bukan emas padat, bukan logam, tetapi cahaya, seperti serpihan bintang yang turun ke bumi. Ya Tuhan, bisik seseorang. Pak Wanto menatap Nuri yang kini bersinar seperti makhluk dari dunia lain. Ia tahu sejak awal bahwa burung ini bukan burung biasa, tetapi kini, ia tahu bahwa Nuri itu adalah utusan, entah dari mana, entah dari siapa. Nuri mengepakkan sayap. Sekali. 2 kali, 3 kali. Dan pada kepakan ketiga, kilau cahaya meluncur ke langit, seperti garis emas yang menembus awan gelap. Langit bergemuruh. Angin yang tadinya panas berubah menjadi sepoi lembut. Bau tanah basah yang sangat samar masuk menyelinap di antara rumah-rumah. Beberapa warga menatap langit sambil menutup mulut mereka yang gemetar. Apakah ini hujan? Pak Wanto menatap Nuri. Jika ini keputusanmu, terima kasih, ucapnya pelan. Burung Nuri menatap balik dengan mata yang hangat, penuh kasih, penuh makna. Lalu dengan kepakan lembut, Nuri terbang ke langit. Cahayanya makin terang. Semakin tinggi, semakin jauh, semakin menyatu dengan langit malam. Nuri tak lagi terlihat, yang tersisa hanyalah sinar tipis di balik awan. Dan kemudian, tuk, 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 tetes-tetes pertama jatuh. Tidak banyak, tidak deras. Namun bagi desa yang 6 bulan mati kehausan, tetes air itu seperti keajaiban yang mengguncang dada. Hujaa-aan. Teriak seorang anak kecil sambil menari. Warga menangis, memeluk satu sama lain. Ada yang bersujud di tanah. Ada yang tertawa sambil menangis. Ada yang menengadahkan tangan, menerima hujan dengan wajah penuh rasa syukur. Pak Gondo terpaku sebelum akhirnya air mata menetes. Wanto, kau telah menyelamatkan desa ini. Pak Wanto tersenyum samar. Bukan aku. Burung itu dan kebaikan. Nardi berdiri kaku, hujan membasahi wajahnya. Ia menatap tanah, malu sekaligus bingung. Aku tak tahu. Suaranya pecah. Pak Wanto menepuk bahu Nardi. Kita semua sedang belajar, Nardi. Tak ada manusia yang sempurna. Hujan mulai membasuh tanah-tanah retak, perlahan meresap, seperti membangunkan bumi dari tidur panjangnya. Beberapa jam kemudian, hujan semakin deras. Tidak deras yang menghancurkan, tetapi deras yang menghidupkan. Warga memasang ember, tempayan, dan apa saja untuk menampung air. Suasana desa berubah menjadi pesta syukur. Di tengah itu semua, Pak Wanto berdiri sendiri di bawah hujan, merasakan air menetes di wajahnya seperti sentuhan lembut yang menenangkan. Ia memejamkan mata. Nuri, terima kasih. Kau bukan hanya menyelamatkan desa. Kau mengajarkan kami arti kehidupan. Ia membuka matanya kembali ke langit, berharap melihat bayang-bayang kecil sang sahabat. Tetapi Nuri sudah pergi, mungkin kembali ke dunia asalnya,
mungkin kembali ke langit sebagai cahaya. Namun bagi hati Pawanto, burung itu tidak pernah pergi. Seminggu setelah hujan turun, desa Bumi Jawa kembali hijau. Tanaman tumbuh. Sumur-sumur terisi penuh. Sungai kecil mengalir kembali. Desa hidup dalam kedamaian. Nardi berubah. Ia sering membantu warga tanpa pamrih, seakan ingin menebus kesalahannya. Dan Pawanto, setiap pagi ia berjalan ke tepi hutan, menatap langit, berharap melihat Nuri terbang kembali. Ia tidak sedih, justru penuh rasa syukur. "Jika kau masih bisa mendengarku di sana," ujar Pawanto tiap pagi, "terbanglah dengan damai. Desa kami sudah hidup kembali." Angin hutan selalu menjawab dengan lembut, seolah burung Nuri masih mengawasinya dari jauh. Dan begitulah, kebaikan kecil seorang penjual kayu bakar miskin, sebuah makhluk bersayap yang tidak biasa, dan sebuah desa yang hampir putus asa akhirnya menemukan kembali kehidupan. Hujan turun bukan hanya dari langit, tetapi dari belas kasih, dari keberanian, dan dari kebaikan yang tanpa pamrih.